Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kenazirah masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, dimudahkan oleh Allah nanti untuk menuju surganya kelak di akhirat, seperti yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Mudah-mudahan mudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita di juz 30. Pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas hingga surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ayat yang ke-8. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, balasan bagi mereka, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah, dan demikian itu ialah balasan bagi orang yang khasyah atau takut kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dua ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, bahwa mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah makhluk yang terburuk, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Sebaliknya pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, mereka itu sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Nah, balasan bagi mereka ada surga. Di sini disebutkan surga Aden, walaupun sesungguhnya yang dimaksud surga secara umum. Surga secara umum. Nah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, nanti terkait mengalir di bawahnya sungai-sungai itu ada 4 sungai yang disebutkan di dalam surat Muhammad yang mungkin sudah pernah kita jelaskan, surat Muhammad ayat yang ke-15, bahwa di sana ada sungai air tawar yang enak rasanya, ada sungai madu, ada sungai khamar yang kalau diminum dia tidak akan mabuk, dan ada sungai susu yang tidak akan pernah basi. Kalau di dunia susu 1 hari basi, kalau di sana susu itu sungai, mandi masuk awak mandi susu sambil minum susu. Nah, itu 4 sungai yang telah disebutkan. Nanti ada lagi mata air. Mata air berbeda dengan sungai. Nanti pada ayat-ayat yang lain akan dijelaskan mata air. Nah, pada ayat ini dijelaskan sungai. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu
Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang amat sangat banyak, di antaranya sungai-sungai tadi yang telah disebutkan, dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman dan beramal soleh yang masuk ke dalam surga itu masuknya bisa dengan 3 cara atau bisa dengan 3 tahap. Yang pasti orang yang beriman pasti masuk surga. Tidak ada keraguan di situ. Cara yang pertama atau tahap yang pertama, orang yang beriman ini masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Artinya ketika dia nanti dibangkitkan di akhirat, lalu beradalah mereka di mahsyar, sebelum terjadi hisab, orang-orang yang seperti ini atau orang-orang khusus nanti akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dia tidak melalui hisab. Mengapa tidak melalui hisab? Karena dia tidak memiliki dosa. Apakah ada orang yang tidak memiliki dosa? Ada, Nabi dan Rasul. Lalu apakah selain itu ada orang yang tidak memiliki dosa? Juga ada. Artinya bukan dia tidak punya dosa, dosanya telah diampuni oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Sehingga nanti ketika dia dibangkitkan, tak lagi dibebankan dosa pada dirinya. Mengapa dia diampuni oleh Allah? Karena sudah bertaubat terlebih dahulu di dunia. Sehingga Allah terima taubatnya, Allah hapuskan dosanya. Nah, maka orang yang seperti ini, yang sudah dihapuskan dosanya ini, nanti dibangkitkan dengan tidak lagi memikul dosa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, terkait dengan ini mungkin sudah pernah juga kita jelaskan, terkait dengan taubat yang diterima oleh Allah, yang diampuni dosanya sebelum dia meninggal dunia. Asbab taubat tersebut ini sesuai dengan dosa. Jadi taubat itu sesuai dengan dosanya. Tidak semua dosa tobatnya sama. Kalau dia dosanya terkait dengan manusia, maka minta izin, minta maaf, berikan hak yang telah diambil dari dia, atau berikan kerugian yang telah kita ambil dari dia. Itu kalau dosa terkait dengan manusia. Jadi cara taubatnya minta maaf, minta izin, berikan haknya. Nah, kalau dosa terkait dengan Allah tapi punya sistem kafarah, maka dia lalui kafarahnya, sistem pengampunan. Apa contohnya? Dia punya sumpah, dilanggarnya, ada kifarat sumpah, bayar kifarat sumpah. Dia punya nazar, dilanggarnya nazarnya, ada kifarat nazar. Dia melakukan kejahatan, ada sistem hukum yang menjerat dia, lalui sistem hukum. Dia tinggalkan puasa, qadha puasanya. Dia tinggalkan sholat, qadha sholatnya. Jadi ada sistem kafarah, sistem pengampunan. Ketika dia lalui itu, diampuni oleh Allah dosanya. Nah, dan yang ketiga, dosa terkait dengan Allah saja dan tidak memiliki sistem kafarah, maka cukuplah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, aku menyesal melakukannya dan aku berjanji tidak akan mengulanginya. Maka Allah akan mengampuninya. Nah, ketika sebelum meninggal dia melakukan taubat dengan 3 sistem tadi, maka Allah hapuskan dosanya sebelum dia meninggal dunia. Nanti ketika dibangkitkan di akhirat, Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beriman, beramal soleh juga, cuman amal buruknya ada, maka dia akan dihisab. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan masuk surga. Diampuni oleh Allah keburukannya, dia masuk surga. Kalau antara keburukan dan kebaikan sama, maka dia akan juga masuk surga. Nah, tetapi kalau seandainya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan nyemplung dulu ke neraka. Cuma tidak kekal, akan dikeluarkan dan masuk surga. Jadi ada 3
tahap masuk surga itu. Langsung setelah hisab masuk surga, langsung masuk surga, atau setelah hisab masuk ke dalam surga, atau nyemplung dulu ke neraka baru masuk surga. Tapi yang pasti orang yang beriman pasti masuk surga. Nah, dari ketika mereka masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Nah, ini satu pembahasan yang ada pada ayat ini. Pembahasan kedua, Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa itu ridha? Ridha itu kalau dia berasal dari seorang hamba adalah nazrul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi ta'ala lil 'abdi wa huwa tarkut tasakhut. Hatinya melihat pada pilihan Allah yang qadim pada hamba. Jadi penglihatan hati bahwa Allah telah memilihkan sesuatu pada dirinya, sehingga dia tidak marah dengan pilihan tersebut. Kita ini kan banyak yang terjadi sesuatu yang tidak menjadi keinginan kita. Saya kalau ingin memilih, maka saya akan menjadi anak orang kaya, anak orang Arab. Tapi takdir Allah mengatakan saya terlahir dari orang yang sederhana, emak dan ayah yang Melayu. Bisa saya marah? Tidak bisa. Itulah pilihan Allah buat saya. Lalu ketika saya berada pada banyak upaya, banyak usaha, saya menginginkan sesuatu, tetapi Allah tidak mau. Allah pilihkan sesuatu yang lain, yang boleh jadi saya tidak menginginkannya, tapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harus menerimanya dengan rela, dengan tanpa ada kekesalan sedikit pun, apalagi marah. Nah, itu disebut dengan ridho. Ridho, pandangan hati yang rela menerima pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja bentuknya? Ada juga yang menyatakan istiqbalul ahkam bil farah. Ridha ini adalah menerima ketetapan Allah dengan gembira. Apa saja? Menerima ketetapan Allah dengan gembira. Walaupun ketetapan Allah tersebut tidak kita sukai. Ketidaksukaan kita itu dihilangkan, timbulkan kegembiraan. Mengapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu pada hambanya tidak baik. Pasti baik. Nah, atau dengan redaksi yang berbeda, sururul qalbi bimurril qada. Nah, gembiranya hati dengan pahitnya ketetapan ilahi, dengan pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita ya, kalau bagi Allah tidak ada baik, tidak ada buruk. Nah, hati gembira ketika mendapatkan ketetapan yang ketetapan itu pahit kita rasa. Ada orang mau menikah, tidak nikah, semua sudah siap, pada akhirnya tak jadi, kan pahit. Nah, maka hatinya gembira. Itulah ridha. Sehingga ridha ini Bapak Ibu rahmati Allah, dia berbeda dengan yang lain. Dia di atas sabar. Kalau sabar itu masih menahan. Kalau ridha sudah gembira. Nah, dia di atas qanaah. Qanaah menerima apa adanya. Dia di atas tawakal, menyerah kepada Allah, menyerahkan sesuatu kepada Allah.
di atas itu tadi. Nah, sehingga ridho ini berada pada makom yang tinggi. Walaupun nanti ulama akan berbeda pendapat apakah ridho itu makom atau ahwal. Kalau makom itu artinya satu kondisi spiritual yang diusahakan oleh seorang hamba. Kalau ahwal, satu kondisi spiritual yang diberikan oleh Allah tanpa usaha hamba. Itu perbedaannya. Jadi semua yang kita lakukan terkait dengan kondisi spiritual kita, yang kita usaha dan upayakan, itu namanya makom. Kita awal dari makom ini bertaubat. Kita menyesali semua dosa dengan cara-cara taubat sesuai dengan dosa tadi. Itu makom, awal makom. Kita menahan hati untuk bersabar, itu makom. Lalu kita merasa butuh akan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya hati kita ini kita kelola untuk merasa butuh kepada Allah. Itu makom al-faqar namanya. Nah, dan begitulah seterusnya. Nah, sedangkan ahwal itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Sehingga kita memiliki kondisi spiritual tertentu. Nah, mengapa ulama berbeda pendapat terkait dengan ridho ini? Apakah dia makom atau dia ahwal? Karena terkait dengan ayat ini. Ayat ini dan ayat-ayat terkait dengan ridho nanti. Di antaranya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah sama dengan ayat ini. Mendahulukan ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul azim, kata Allah. Allah meridhai mereka, mereka ridho kepada Allah. Sama seperti ini. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Berarti kalau Allah ridho kepada mereka, dan itu didahulukan, sehingga Allah kasih dulu ridho kepada mereka, baru mereka bisa ridho. Kalau tadi makom, ridho yang diusahakan. Kalau dia ahwal, ridho yang dilimpahkan. Jadi ketika Allah limpahkan ridho, baru seseorang bisa ridho. Itu artinya berada pada ahwal, bukan berada pada makom. Karena Allah sudah ridho, sudah memberikan ridhonya terlebih dahulu. Jadi ayat ini ingin mengatakan seseorang itu ridho kepada Allah setelah Allah berikan ridhonya kepada hamba tersebut. Berarti dia berada pada ahwal. Nah, lalu yang makom yang mana? Yang makom itu berada pada surat Al-Fajr. Berada pada surah Al-Fajr. Di ujung, di 4 ayat di akhir ya, dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti secara baik akan kita jelaskan ketika menjelaskan ayat ini ya, tapi secara umum, wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho, radiyah, mardiyah, dan diridhoi Allah. Radiyah itu menunjukkan pada perbuatan hamba bahwa dia mengupayakan untuk ridho. Lalu setelah dia mengupayakan untuk ridho, baru Allah ridhoi dia. Berarti kalau seperti itu, surah Al-Fajr ini berada pada makom, bukan berada pada ahwal. Artinya ridho itu diupayakan terlebih dahulu, baru Allah meridhoi. Nah, mengupayakan ridho disebut dengan radiyah. Allah berikan ridho disebut dengan mardiyah. Maka ridho itu makom. Dan kalau ridho itu diletakkan pada makom, dan itulah makom yang tertinggi.
pada nanti dalam ilmu tasawuf akan dijelaskan demikian. Nah, sehingga berdasarkan surah Al-Fajr itu radiyah dulu baru mardiyah. Diupayakan dulu ridhanya baru Allah ridhai. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah ini Allah ridho dulu baru dia bisa manusia tadi bisa ridho. Allah beri dulu ridho kepada dia, diridhoi dulu manusia, baru manusia itu bisa ridho. Nah, berarti berada pada ahwal diberi dulu. Kalau yang tadi diupayakan terlebih dahulu. Nah, kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu ketika menjelaskan ini, kata beliau sesungguhnya dua ayat ini tidak bertentangan. Dua ayat ini antara ridho sebagai maqam dan ridho sebagai ahwal itu tidak bertentangan. Ridho sebagai maqam memang itulah yang harus diusahakan dan diupayakan oleh manusia sebagai kasban lil abdi, upaya yang ada pada manusia. Sedangkan ridho sebagai ahwal itu adalah nazilatun tahullu bil qalbi kasail ahwal. Allah yang memberikan hadiah dari ridho yang ada pada dirinya. Artinya Allah melihat ini kawannya ridho atau tidak, rela akan ketentuan Allah atau tidak. Kalau dia rela akan ketentuan Allah, senang-senang aja dia. Apapun yang terjadi senang-senang aja. Dia melihat, dia tidak melihat pada apa yang terjadi, tapi dia melihat siapa yang menjadikan. Sehingga dia akan senang pada semua ketetapan Allah. Tidak ada yang tidak senang, senang aja. Mengapa? Karena dilihatnya Allah yang menjadikan. Nah, maka dia berada pada kategori radiyah. Setelah dia berada pada kategori radiyah, Allah berikan ridhonya. Sehingga nanti pada akhirnya dia semakin mudahlah untuk ridho. Nah, jadi awalnya usaha upaya manusia, baru Allah berikan ridho. Nah, kalau dibahas ayat ini pada konsep tasawuf ya, konsep nafsu. Nah, yang dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau ini seorang ulama yang menggabungkan dalam satu kitab teori akidah, teori fikih, dan teori tasawuf. Namanya Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub. Nah, di bagian pertama kitab itu beliau jelaskan tentang tauhid, tentang akidah. Di bagian kedua tentang fikih. Di bagian terakhir baru tasawuf. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, sebelum engkau masuk ke dalam tasawuf ini, perbaiki dulu tauhid. Jangan lompat. Lalu sementara itu perbaiki fikih, ibadah halal haram. Mengapa? Karena orang tidak akan bisa bertasawuf kalau akidah bermasalah. Orang tidak akan bisa bertasawuf kalau fikihnya bermasalah. Macam mana dia mau bertasawuf, sholatnya belum sah, cakapnya tinggi betul, pada hakikatnya alam ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu konsep tasawuf tuh. Tapi tengok sholatnya pun tidak, atau sholatnya pun tidak sah. Dia dari mana nampak? Dari kuku kakinya yang hitam. Kuku kaki hitam berarti sholat air wudhu tidak masuk. Bukan kukunya hitam yang di bawah-bawah itu. Tak dipotongnya kukunya.
berarti air wudu tidak masuk. Wudu tidak sah, sholat tidak sah. Cakapnya tinggi betul. Tidak. Jadi lurus dulu akidahnya, lurus dulu ibadahnya di fikih, baru nanti bertasawuf. Nah, jadi beliau ini termasuk orang yang sangat konsen dalam hal itu. Sehingga kalau mau tasawuf yang benar. Jangan baru taubat lalu tiba-tiba masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ujungnya elik, ujungnya jadi dukun. Nah, tidak. Maka dulu kalau di Bagus Salam itu buku pertama Abdul Wahab Rakam itu sebelum masuk orang belajar kepada beliau tengok dulu ilmu zahirnya, ilmu tauhid sama ilmu fikihnya. Kalau kira-kira belum lulus, beliau arahkan dulu kepada guru yang lain. Belajar dulu kau sama sekolahnya, sama fakih pula. Biasanya kalau ilmu itu fakih namanya. Sama fakih pula. Artinya belajar ilmu zahir dulu, ilmu tauhid, ilmu fikih. Setelah itu nanti baru belajar ilmu tasawuf dengan beliau. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang siapa saja mau ikut tarekat masuk. Tak tahu bagaimana backgroundnya, tak tahu bagaimana tauhidnya, tak tahu bagaimana fikihnya. Pokoknya asal mau masuk. Semuanya diajarkan dengan ilmu-ilmu yang tinggi itu. Rupanya tidak ada dasar. Habis keluar itu gila dia. Jangan tidak seperti itu. Jadi ada dasar. Sebelum naik pada tangga berikutnya, ada tangga yang pertama dan tangga yang kedua. Kata beliau, kata Imam Muhammad Amin Al-Qudi ini, nafsu itu ada 6. Nafsu itu ada 7. Nafsu itu ada nafsu 7. Nah, ini biasa yang kita ketahui ini. Nanti baru kita kaitkan dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu atau irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafsu itu ada 7 kata beliau. Nafsu yang pertama itulah nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini adalah nafsu yang kecenderungannya pada badan jasmani, kepentingan jasmani, kelezatan syahwat yang dilarang di dalam syariat. Itu nafsul ammarah. Yang orang berada pada nafsu ini akan mengantarkan dia pada kemaksiatan kepada Allah. Dan itu potensi kita semuanya ada. Selanjutnya nafsu yang kedua itu nafsul lawamah, kata beliau. Nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah nafsu yang hatinya atau nafsunya itu sudah mulai bercahaya, cuman masih labil, tidak stabil. Kadang-kadang semangat pada baik, kadang-kadang semangat pada buruk. Habis sholat maksiat, habis dia berzikir, setelah itu dia nipu orang. Nah ini nafsul lawamah. Jadi kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang termotivasi untuk sholat, kadang-kadang mau meninggalkan sholat dan begitu dan seterusnya, itu lawamah. Nah, masih labil. Cuman enaknya nafsu ini adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan menyesali kemaksiatan. Mengapa? Karena labil tadi, dia sesali. Penyesalan itu bagus. Cuman setelah menyesal nanti masuk lagi ke dalam kemaksiatan. Habis itu menyesal lagi. Itu rata-rata kita kayak gitu. Rata-rata kita gitu. Kadang-kadang di hari itu semangat betul-betul sholat subuh. Belum lagi buka masjid, dia sudah di depan tuh. Habis itu besok tak lagi. Alasannya lama buka masjid. Rupanya dia malas. Ini orang yang labil. Nah,
Lalu yang ketiga itu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang disebutkan dalam surah Al-Fajr tadi, ya ayat nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini nafsu yang dia sudah mulai dominan baik dan sudah mulai tenang dalam ketaatan dan kebaikan. Keburukan jarang menghampiri dia. Dia menghampiri hati jarang. Nah, jadi sudah mulai baik. Yang dia jarang berada pada sifat-sifat hati yang mazmumah, yang tercela. Setelah itu baru nafsul mulhamah. Nah, nafsul mulhamahnya ini ada perdebatan di sini. Cuman kata al-Imam Muhammad Amin Al-Qurtubi, nafsul mulhamah ini itu setelah nafsul mutmainnah. Walaupun nanti ulama yang lain meletakkan nafsul mulhamah ini setelah nafsul ammarah, sebelum nafsul mutmainnah. Nah, kita gunakan kata yang setelah nafsul mutmainnah. Yang dimaksud oleh beliau dengan nafsul mulhamah ini adalah nafs yang tenang tadi, pada akhirnya dia bercahaya dan dia bisa menampung ilham dari Allah. Itu namanya mulhamah. Mulhamah itu mendapatkan ilham. Nah, tidaklah seseorang mendapatkan ilham dari Allah kecuali jiwanya itu bersinar. Minimal nanti di dalam kehidupannya ini ada saja solusi. Karena apa? Karena ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya. Orang yang tenang itu kan biasanya dalam menghadapi masalah itu kan aman semua sama dia. Mengapa? Kan terpikir saya nanti pada akhirnya solusi. Ada ide-ide supaya dia bisa keluar dari kondisinya. Itu bagian terkecil daripada ilham. Nanti ada yang lebih besar lagi. Nah, dan ilham ini di bawah wahyu ya, di bawah wahyu. Nah, setelah nafsul mulhamah ini baru dia masuk ke nafsul radiyah. Yang kita sebutkan tadi, radiyah. Dia sudah ridho, sudah rela akan apa yang ditakdirkan oleh Allah pada dirinya. Sedikit pun dia tidak menolaknya. Apa saja ketetapan Allah, mau itu sesuai dengan keinginannya atau tidak sesuai, mau itu sesuatu yang dia senangi atau tidak disenanginya, maka dia akan ridho. Nah, ketika nafsunya ridho, maka naiklah dia pada nafsul mardiyah. Tadi radiyah, di atasnya ada nafsul mardiyah. Saatnya Allah pula yang ridho kepada dia. Nah, dan ketika Allah ridho kepada dia, nah inilah yang disebut dengan ahwal ini. Sebelumnya itu semuanya maqam, termasuk yang radiyah tadi, itu maqam. Nah, kalau sudah mardiyah itu ahwal, Allah yang memberikannya, Allah yang meridhoinya. Nah, kalau Allah sudah meridhoinya, maka dia akan ridho senantiasa. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan ridhonya. Nah, ini tingkatan yang ke-6. Baru nanti tingkatan yang ke-7 itu hanya didapati oleh orang-orang tertentu, di antaranya adalah para nabi dan rasul, yang disebut dengan nafsul kamilah. Nafsul kamilah, nafsul yang sempurna, di atas mardiyah lagi. Nah, jadi berdasarkan pembahasan nafsu yang dibahas oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurtubi tadi, maka dapat kita ambil bahwa nafsu radiyah dan mardiyah itu berada pada tingkat tinggi bagi orang yang bukan nabi. Kalau nabi sudah kamilah ya. Dan banyak hal-hal yang harus dilalui. Jadi sebelum berada pada radiyah itu kita
lawamah dulu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Yang buruk disedikitkan, banyakkan yang baik. Nah, setelah itu tenang, mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah. Setelah mutmainnah, tenang, maka dia akan diberi ilham oleh Allah. Nah, setelah itu baru masuk pada radiyah. Nanti orang yang radiyah ini tak ada lagi keinginannya, tak ada lagi keinginan. Dia hanya menginginkan apa yang Allah inginkan. Ini sulit. Dia hanya menginginkan apa yang Allah inginkan. Kita ini kan dalam kehidupan banyak betul keinginan kita kan. Banyak betul. Sebelum kita bangun besok, ini kan mau tidur nih. Nah, sebelum bangun besok, kita sudah rencanakan besok mau ngapain, ya kan? Itu keinginan. Bagi orang-orang tertentu, dia tidak melihat dia besok mau ngapain, tapi dia melihat besok Allah berbuat apa pada dirinya. Bukan aku besok mau ngapain, tapi besok Allah menakdirkan apa pada diri. Nah, sudah tak ada lagi pilihan di dalam kehidupan. Pilihan dia adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengalir saja hidupnya, mengalir. Nah, orang kayak gini tak ada lagi ambisi-ambisi. Udah ngalir aja lah. Mau macam mana, ya Allah yang putus semua itu. Dan jarang orang kayak gini. Dan kalau ada orang kayak gini, sering kita udah gila bapak itu. Udah gak miring bapak sedikit. Masa hidup ini udah ngalir aja. Emangnya dia tak mau, dia tak mau. Nah, kita yang mau itu bukan dia. Dia hanya ngalir saja. Ini nanti orang yang sudah berada pada tak senang lagi dia dengan bergaul dengan orang, tak senang dia lagi dengan dunia ini. Cuman harus dilaluinya karena dia ditetapkan oleh Allah masih berada di dunia. Itu radiyah. Sampai pada akhirnya dia berada pada mardiyah, Allah pula yang meridhoinya. Jadi bentuknya pemberian. Nah, jadi kalau seperti itu, ini adalah sesuatu yang amat sangat tinggi. Nah, kembali kita pada ayat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, kalau dilihat dari ayat Allah ridha kepada mereka didekatkan pada surah Al-Fajr tadi. Sebelum Allah ridha kepada mereka, mereka dulu harus ridha kepada Allah. Berarti ayat ini radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Pertanyaannya, apa asbab Allah ridha? Walaupun asbab bagi perbuatan Allah tidak ada, tapi asbab yang ada pada makhluk. Nah, pada makhluk itu kok bisa Allah meridhoi dia ya? Karena dia sudah ridha akan ketetapan Allah. Tak mungkin ya secara adat, bukan secara akal. Tak mungkin secara adat bahwa kebiasaan bahwa Allah akan meridhoi seseorang kalau orang tersebut tidak ridho akan ketetapan Allah. Kita nih kalau masih banyak nolaknya, masih banyak inginnya, masih banyak pilihannya, dan begitulah seterusnya, Allah tidak akan meridhoi kita. Kenapa? Karena kita tidak ridho akan ketetapan Allah. Sampai nanti pada akhirnya kita meridhoi semua pilihan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga dia tak memilih lagi. Nah, pada saat itulah Allah meridhoi dia. Nah, ketika Allah sudah meridhoi dia, untuk seterusnya maka amanlah perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena Allah sudah meridhoi dia, tak ada lagi gagal-gagalnya. Tak ada lagi gagal-gagalnya. Dan bahkan terkait dengan ini, bahkan Allah meridhoi dia ketika dia berada pada kemaksiatan. Mengapa? Karena Allah tahu dia akan keluar dari kemaksiatan.
kemaksiatan tersebut. Nah, inilah satu ungkapan Allah meridhoi Umar bin Khattab ketika Umar ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah meridhoi Umar. Padahal Umar mau membunuh Rasul. Dan Allah melaknat iblis, walaupun iblis itu sedang taat dan dekat kepada Allah. Allah tidak meridhoi ketaatan iblis, walaupun iblis taat dulu ketika dia masih taat. Mengapa? Karena ilmu Allah tersingkap si iblis ini akan seperti apa nanti. Maka Allah laknat iblis walaupun dia taat. Allah ridhai Umar walaupun dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pada akhirnya tak terjadi karena Allah meridhai. Selanjutnya Allah nyatakan pada penggalan terakhir, dzalika liman khasyiyah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang khasyah kepada Tuhannya. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Di sini Allah menyebutkan istilah khasyah. Khasyah ini sering kita terjemahkan dengan takut. Tapi sesungguhnya takut di sini tidak seperti takut dengan istilah khauf. Mungkin kita pernah menjelaskan ya, perbedaan antara rasa takut yang ada pada diri seseorang. Kalau ada orang takut kepada binatang buas, maka dia akan menjauhi binatang buas tersebut. Takut ya. Nah, takut seperti ini disebut dengan rohbah namanya. Dia takut tapi dia menghindar. Itu namanya rohbah. Nah, kepada Allah istilah rohbah itu tidak ada. Istilah takut kepada Allah dengan istilah rohbah itu tidak ada. Mengapa? Karena kita ini kalau takut kepada Allah jangan menjauh dari Allah, tapi harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru nanti takut kepada Allah dengan mendekat kepadanya itu diistilahkan dengan 3 istilah. Istilah yang pertama itu khauf. Takut. Takut kepada Allah dengan istilah khauf itu dasarnya adalah iman yang harus ada pada semua orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman, kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia takut kepada Allah. Pasti dia takut. Nah, jadi cukuplah hanya sekedar iman, seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi dari khauf itulah yang disebut pada ayat khasyah. Mengapa? Karena di pada ayat yang lain Allah menyatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang khasyah kepada Allah adalah ulama. Nah, sama ulama dengan orang yang beriman berbeda. Kalau orang yang beriman rata-rata, kalau ulama dia khusus. Sehingga dia takut kepada Allah dasarnya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul Allah itu. Kalau istilah kita makrifahnya baik terkait dengan Allah. Sehingga makrifahnya ini akan menimbulkan rasa takut. Berbeda orang yang beriman takut kepada Allah dengan orang alim takut kepada Allah, itu berbeda. Tapi kalau ada orang alim yang tak ada takutnya kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia tidak alim. Dia tidak alim. Justru semakin alim dia, semakin ditinggalkannya sholat. Itu sesungguhnya dia tidak alim. Semakin alim dia, justru semakin berani dia melakukan kemaksiatan. Itu tidak alim. Mengapa? Karena alim itu tidak terpisahkan dengan khasyah. Tidak terpisahkan dengan khasyah. Jadi alim, khasyah itu dua hal yang harus ada. Alim, takut. Kalau ada orang alim tapi tak takut kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia tidak alim.
bahkan lebih parah daripada orang biasa tadi. Jadi khasyah ini dasarnya adalah ilmu. Nah, jadi ketika Allah mengatakan dzalika liman khasyya rabbah, demikian itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini menunjukkan orang yang takut kepada Allah itu adalah orang alim, orang yang mengetahui, orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takutnya diistilahkan oleh Allah dengan khasyah. Ini nanti dijelaskan oleh Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarat di beberapa tempat. Nah, tapi nanti ada istilah takut yang ketiga yang paling tinggi. Tapi kalau di dalam bahasa kita tak diterjemahkan dengan takut. Dalam bahasa Arab disebut dengan haibah. Haibah. Kalau dalam bahasa kita haibah ini lebih pas diterjemahkan dengan hormat, segan. Beda kan kalau ada orang yang kita takuti dengan orang yang kita hormati. Kita ketika menghormati orang itu tidak sekedar takut kepada dia, tidak sekedar takut bahwa dia akan marah sama kita. Nah, tapi betul-betul kita segan hormat sama dia. Nah, mengapa? Karena mungkin dasarnya adalah cinta. Nah, maka nanti ada Imam Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan haibah ini dasarnya adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khasyah tadi dasarnya adalah ilmu, kalau haibah dasarnya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga ada cinta dia kepada Allah menimbulkan haibah. Nah, menimbulkan haibah pada rasa takut yang amat sangat tinggi, yang sering diterjemahkan juga dengan hormat dan segan. Nah, jadi ketika Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh yang menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk tadi, yang Allah berikan surga kepada mereka tadi, itu bukan orang sembarangan. Nah, itu lagi. Bukan orang sembarangan. Nah, orang ini adalah orang yang berada pada tingkat nafsu yang radiyah, mardiyah, yang berada pada takut yang diistilahkan dengan khasyah, yang dasarnya adalah ilmu. Hasilnya apa? Hasilnya iman yang ada pada mereka, amal soleh yang ada pada mereka, itu bukan iman biasa, bukan amal soleh biasa, tapi iman dan amal soleh yang dasarnya adalah ilmu. Maka bayangkan saja, iman dan amal soleh yang dasarnya adalah ilmu, itu menunjukkan kualitas yang tinggi pada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan orang yang beriman dan beramal soleh biasa. Mengapa? Karena Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan Allah sebutkan kepada dia istilah khasyah. Nah, dengan demikian orang yang seperti ini berada pada tingkatan yang baik, maka wajar Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah pada ayat yang ke-7. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Saya kira ini bisa saya jelaskan terkait dengan ayat yang terakhir surah Al-Bayyinah ini. InsyaAllah beberapa pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi di surat-surat setelahnya, jika